Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas beberapa soal TPS yang sering keluar di soal pengetahuan kuantitatif TPS untuk soal-soal di UTBK maupun di soal seleksi masuk perguruan tinggi lainnya seperti UM-UGM, SIMA UI, dan seterusnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama seperti ini. Diketahui ada suatu barisan dengan AN plus 1 sama dengan AN plus 2 ditambah dengan 4. Kemudian dengan N merupakan bilangan cacah. Jika A1 itu sama dengan 5, maka nilai dari A2 dikurangi dengan A4 itu berapa? Nah, ini merupakan soal terkait barisan untuk pengetahuan kuantitatif yang sering keluar. Ini juga merupakan soal yang setipe dengan soal UTBK yang pernah keluar di tahun 2021. Nah, soalnya seperti ini. Terus yang diketahui kuncinya kan ada dua. Persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kemudian merupakan barisan, artinya merupakan pasti punya pola seperti itu ya. Maka langsung aja kita fokus ke dua persamaan ini. A1 sama dengan 5, kemudian AN plus 1 sama dengan AN plus 2, kemudian ditambah dengan 4. Nah, artinya karena yang jelas diketahui angkanya itu A1 sama dengan 5, maka kita arahkan persamaan yang pertama untuk dimasuki A1-nya. Otomatis agar kita dapatkan nilai A1, maka yang di pernyataan pertama pasti diganti dengan berapa? 0 ya nanti. Saya tulis dulu AN plus 1 sama dengan AN plus 2 kemudian ditambah dengan 4. Berarti yang pertama N-nya saya ganti dengan 1. 0 dulu ya. Kalau N-nya diganti dengan 0, maka didapatkan A0 plus 1 sama dengan A0 plus 2 ditambah dengan 4. Berarti di sini kan A1 sama dengan A2 ditambah dengan 4. Padahal kita punya nilai A1. A1-nya 5, berarti 5 sama dengan A2 ditambah dengan 4. Maka nilai A2-nya berapa? Tinggal kita hitung 5 dikurangi dengan 4. Maka A2-nya adalah 1 ya teman-teman. Nah, ini untuk nilai A2. Ternyata pas dengan yang diminta, A2-nya ini. Kemudian untuk mencari A4-nya, langkahnya sama ya. Gimana caranya biar kita mendapatkan nilai A4? Kita sudah punya A2, kita sudah punya A1 ya. Biar A4 gimana? N-nya diganti dengan 2 ya. Kalau N-nya diganti dengan 2, nanti di sini didapatkan A2 plus 2 atau 4. Nah, berarti N-nya kita ganti dengan 2. Terus jangan lupa untuk mempersingkat waktu yang tidak kita gunakan di soal yang diminta itu nggak usah dimasuki. Misal kalau N-nya diganti dengan 1, butuh nggak di sini? Kalau diganti dengan 1 ini A2 tapi ini A3, butuh nggak A3? Nggak butuh, maka nggak usah dicari kayak gitu. Jadi kita cari yang dibutuhkan di sini A2, butuhnya yang di sini A2. Berarti ini N-nya diganti dengan 1 gitu kan. Terus untuk A4 berarti yang diganti di sini N-nya dengan 2 kayak gitu. Nah, maka yang di sini kalau N-nya diganti dengan 2 ini kan A berapa? Nah, di sini didapatkan A2 ditambah dengan 1 itu akan sama dengan ini kan 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 4. Oh, ternyata kita butuh ini ya, ada A3 tapi yang dibutuhkan itu aslinya A4-nya gitu ya. Berarti A berapa ini? A3 sama dengan A4 ditambah dengan 4 kayak gitu. Nah, terus tadi kan kita mau mencari A4. Kalau di sini kan masih ada A3 ya, berarti kita harus mencari A2-nya dulu ya. Oh, bukan, bentar. Berarti ini salah. N-nya diganti dengan 2 dulu aja.
Jadi untuk N-nya diganti dengan 2, berarti di sini tadi A berapa? Kok 2 lagi sih? 1 ya, dari tadi bilangnya 2 ya. Bikin ribet aja di sini. Nah, jadi kalau N-nya diganti dengan 1, berarti kan A 1 ditambah dengan 1, berarti ini 1 ditambah 1 sama dengan A ini. 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 4, berarti ini A2 sama dengan A4 ditambah dengan 4, kayak gitu. Kemudian A2-nya kan 1 sama dengan A4 ditambah dengan 4. Maka nilai A4-nya berapa? Sama dengan negatif 3. Nah, berarti sebenarnya kita nggak perlu ini ya, nggak perlu memasukkan N sama dengan 2-nya kayak gitu, karena kelamaan. Nah, maka A4-nya negatif 3. Kemudian kita ingin mencari nilai yang di sini, yang diminta. Maka nilai dari A2 dikurangi dengan A4 berapa di sini? A2-nya itu 1 dikurangi dengan negatif 3. Maka jelas 1 plus 3 yaitu 4. Seperti itu. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal TPS yang kedua, di sini ada soal terkait perbandingan. Diketahui untuk membuat 1 cangkir kopi digunakan 1 sendok teh kopi dan Y sendok teh gula. Kemudian jika kita menggunakan 5 sendok teh gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah berapa? Nah, di sini perbandingan 2 variabel. Bedakan perbandingan 2 variabel dan perbandingan 3 variabel. Perbandingan 2 variabel. Kalau perbandingan 2 variabel simpel banget ya. Jadi di sini langsung saja untuk 1 cangkir kopi, 1 kopi digunakan 1 sendok teh. Ini ya, 1 sendok teh kopi dan Y sendok teh gula. Jadi kalau 1 kopi itu butuhnya 1 gula ya. Kemudian jika kita menggunakan 5 sendok teh gula, berarti kalau kita butuh 5 gula, 5 sendok teh gula, maka banyak kopinya berapa? Nah, di sini katakan X gitu ya. Nah, jangan lupa kalau 1 kopi itu 1 gula, 1 sendok teh kopi, 1 gula, 1 sendok teh kopi, 1 cangkir, 1 gula. Berarti kalau kita butuhnya kalau kita butuh 5 gula, nanti yang didapatkan berapa kopi gitu ya. Maka perbandingan senilai. Kalau semakin banyak kopinya, semakin banyak gulanya, kayak gitu kan. Jadi kalau kopinya diperbesar, maka nanti gulanya jadi besar, senilai. Bedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai gitu ya. Perbandingan senilai. Nah, maka kita bisa membandingkan atas per bawah sama dengan atas per bawah, atau bawah per atas sama dengan bawah per atas. Yang simpel yang mana? Dalam hal ini mending bawah per atas ya. Jadi kalau ada X per 1 itu sama dengan 5 per 1, maka jelas X-nya adalah 5 kayak gitu. Mohon maaf tadi Y ya. Y teh dan Y sendok teh gula. Berarti ini gulanya diganti dengan 5 yang 1 berarti ini Y ya, saya ulang. Ini Y gula, kemudian kalau ini berapa? Berarti kan tinggal yang angka 1 di sini tadi diganti dengan Y. Berarti 5 per Y seperti itu. Nah, ini untuk soal yang nomor 2. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 3. Seorang petugas itu dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Kemudian jika ada 4 orang petugas mau mengarsipkan 210 surat, maka membutuhkan waktu berapa menit? Nah, perhatikan satuannya. Terkadang satuan di sini beda. Mungkin jam sama menit kayak gitu. Jadi harus teliti dulu seperti itu. Nah, langsung saja di sini sudah sama semua ya, nggak perlu diubah. Seorang petugas berarti kalau ada 1 petugas di situ dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit gitu ya. Ini surat,
ini petugas. Maka jika ada 4 orang petugas, saya singkat PTGS, mau mengarsipkan 210 surat, maka membutuhkan waktu berapa menit? Kayak gitu. Di sini berarti berapa menit? Gitu ya, teman-teman. Nah, dari sini ini merupakan soal terkait perbandingan 3 variabel ya. Saya tulis dulu. Perbandingan 3 variabel. Variabelnya adalah petugas atau pekerjanya, kemudian surat sama waktu, seperti itu untuk menit. Nah, jadi di sini kan semuanya angkanya beda, 1, 4, 30, 210, X sama katakan ini Y ya. Nah, maka salah satu kan harus kita samakan dulu, misalkan petugasnya atau suratnya. Kalau untuk petugasnya kan biar sama dikalikan dengan 4 yang atas. Kemudian untuk yang tengah misalkan pengen disamakan, berarti yang disamakan suratnya, maka yang tengah dikalikan dengan 7 untuk yang atas gitu ya. Misalkan kita ambil salah satu, misalkan yang atas kita kalikan dengan 4 ya. Berarti kita punya 4 petugas. Kemudian yang suratnya juga dikalikan dengan 4, berarti 120 ya suratnya. Nah, tapi untuk waktunya kan tetap, katakan ini tetap X menit. Nah, kemudian di sini ditulis saja 4 petugas, ini 210 surat, yang ini Y menit gitu. Nah, kemudian yang paling kiri sudah sama petugasnya, kita tinggal bikin perbandingannya. Berarti kan kalau surat sama waktu berarti berbanding lurus ya, atau senilai. Berarti 120 dibagi dengan 210 itu akan sama dengan X per Y-nya. Jangan lupa coret-coret, nolnya coret, yang ini atas bawah kiri dibagi dengan 3, dapatnya 4 sama 7 ya. Maka untuk mencari nilai Y-nya, kalikan silang dulu ya. 4Y itu sama dengan 7X, maka Y-nya adalah 7 per 4X, seperti itu. Nah, ini untuk hasilnya, jawabannya. Nah, sekian pembahasan TPS dari saya. Mohon maaf, saya baru bisa membahas 3 soal saja untuk latihannya. Nanti mungkin besok atau besoknya bisa saya bahas soal yang lebih banyak lagi ya. Dan jangan lupa pantengin channel YouTube Approximate setiap hari, karena setiap hari akan kami update soalnya. Seperti itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.